Amsal 12 ayat 16-28. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi bila dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik
akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik mengembirakan diri. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Shalom, selamat pagi kepada kita semua yang amat berharga di mata Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk minggu pagi hari yang baru. Kami diberi kesempatan untuk kembali boleh belajar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita melihat ilustrasi gambar di PPT. Apa yang kalian pikirkan mengenai orang dalam gambar tersebut? Ya, tangannya terikat rantai, terbelenggu, pandangan mata terhalang, gelap, tidak bisa melihat. Pelajaran kita pagi hari ini membahas mengenai orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga mereka tidak berdaya. Kecanduan. Nah, khusus pagi ini kita akan menyoroti orang-orang yang kecanduan karena minuman keras, alkohol, karena obat-obatan terlarang, narkoba, dan sejenisnya. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang mengkonsumsi alkohol, memakai obat-obatan narkoba. Remaja dan kaum muda mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka suka mencoba-coba. Kalau sesuatu yang baik untuk self-development, pengembangan diri adalah baik. Tetapi jika tidak hati-hati, terperosok dalam mencoba seperti minuman keras, narkoba, bisa fatal akibatnya. Ada faktor lingkungan, pergaulan yang buruk, ikut-ikutan teman, mengikuti tren supaya diterima dalam pergaulan, kondisi rumah yang tidak kondusif, karena broken home, kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Ada faktor psikologis, seseorang yang mengalami stres berat, depresi, rendah diri, rasa cemas, kesepian, tidak berbahagia, mungkin karena masalah-masalah di sekolah, kemampuan belajar yang rendah dibandingkan dengan teman-teman lainnya, atau di dalam keluarga selalu dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara lain yang mungkin lebih cerdas, lebih berhasil di dalam studi mereka. Mari kita lihat dari Kementerian Kesehatan mengenai dampak negatif dan juga ciri-ciri pecandu minuman beralkohol. Pribadi atau perilaku orang tersebut tidak stabil, suka berubah, menjadi pendiam dan penyendiri, tidak tertarik untuk menyalurkan hobi atau melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Kondisi keadaan fisik mereka, mata sayu, mata merah, menjadi malas dalam mengurus penampilan dan kebersihan badan. Tidak sampai di situ, juga daya ingat mereka berkurang, juga gaya berbicara mereka juga tidak konsisten. Akhirnya mengakibatkan penurunan prestasi di sekolah atau di kampus bagi yang sudah kuliah. Kita lihat lagi di sini, bahaya penyalahgunaan narkoba menimbulkan ketagihan atau ketergantungan
mengganggu kesehatan fisik, mental, dan jiwa. Ada kerusakan fungsi sistem syaraf pusat yaitu otak, kecenderungan menjadi pelaku kejahatan. Dan dampak yang paling fatal adalah overdosis yang mengakibatkan kematian. Dari data BNN, Badan Narkotik Nasional, sekitar 15.000 orang setiap tahunnya meregang nyawa karena overdosis, di mana 78%-nya adalah remaja. Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini, khususnya di kalangan remaja kaum muda. Ada Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang diperingati 26 Juni. Di tahun 2021 di Indonesia, tema peringatan HANI yakni War on Drugs, perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang juga menunjukkan peringatan-peringatan keras bagi orang-orang yang suka minuman keras, mabuk anggur. Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Yesaya 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Orang yang tidak kerja apa-apa kecuali hanya minum mabuk-mabukan. Amsal 23 ayat 31, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Ayat 32, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Seperti tadi sudah kita lihat bersama-sama bahaya-bahayanya dan juga dampak negatif, ciri-cirinya orang yang kecanduan alkohol, kecanduan narkoba. Mungkin di antara kalian yang mengikuti pada pagi hari ini berkata, saya tidak pernah mencoba alkohol, tidak pernah mencoba narkoba, iman saya kuat, saya menghindari pergaulan yang buruk. Puji Tuhan. Teruskan, dan biarlah kalian bisa menjadi kesaksian di sekolah, di tengah-tengah pergaulan teman-teman, di tengah-tengah keluarga. Bila ada teman atau juga kenalan yang saat ini mereka kecanduan, tidak bisa melepaskan diri dari narkoba, obat-obatan, atau minuman keras, kalian bisa memperkenalkan iman kalian kepada mereka agar mereka juga bisa ditolong. Nah, kita lihat ada kabar baik dari Allah. Ya, tawaran Allah jauh lebih unggul daripada kesenangan sementara, kesenangan semu dari minuman keras, alkohol, atau obat-obatan narkoba. Allah merancang buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri untuk memenuhi segala kebutuhan rohani dan emosi kita. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi tidak perlu mencari di tempat-tempat yang lain di luar Tuhan. Alkitab memberitahu kita tempat untuk memperoleh kesenangan yang sejati adalah dari Tuhan sendiri. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam Mazmur 37 ayat 4 merupakan janji firman Tuhan. Bahwa kita harus datang kepada Tuhan dan kita bisa menerima apa yang menjadi kebutuhan kita dari Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani.
bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah dari Efesus 5 ayat 18 dan 19. Pada saat kita memenuhi hidup kita dengan hadirat Allah, memenuhi hati kita dengan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan, maka kita menjadi arif dan bijaksana. Tidak ada tempat bagi hal-hal yang sifatnya negatif seperti mencoba-coba minuman keras atau narkoba. Karena semua itu, narkoba, minuman keras hanya akan menjerumuskan orang, bukan memberikan jalan keluar. Kita harus sungguh-sungguh waspada. Remaja, kaum muda, bahkan semua orang. Karena kecanduan dapat merupakan kebiasaan apa saja yang kepadanya kita takluk. Dalam Roma 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ada kabar baik dari Tuhan yang kita dapat mengatakan tidak pada hal-hal yang sifatnya negatif, pada dosa. Jika kita melawan iblis, ia akan lari dari kita. Dalam Yakobus 4 ayat 7. Roma 6 ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara, tidak akan membawa penyelesaian masalah kita. Pada saat kita menghadapi tantangan hidup, tekanan hidup, pada saat kita mengalami stres, mengalami depresi, jangan lari kepada minuman keras, jangan lari memakai obat-obatan narkoba. Tetapi datanglah kepada Pencipta kita yang menjamin kehidupan dan keselamatan kita. Jadi, mari kita bijaksana, mari kita arif di dalam menjalani kehidupan kita. Katakan tidak kepada alkohol, katakan tidak kepada obat-obatan terlarang. Pilihan ada di tangan kalian sebagai remaja, sebagai kaum muda, untuk memilih yang baik, untuk memilih yang benar. Katakan ya kepada Yesus yang menjamin pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Karena alkohol membuat kita kehilangan nafas. Obat-obatan membuat kita kehilangan kewarasan kita. Kejahatan membuat hidup kita tidak berdaya. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Pada saat kita mengangkat tangan, mengundang Tuhan untuk memegang kendali atas hidup kita, Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Kita selalu bisa mengandalkan Tuhan. Kita selalu bisa datang berdoa, memohon pertolongan Tuhan.
dan kita pasti akan menerima jawaban jalan keluar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami diingatkan ya Tuhan, bahwa di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi situasi-situasi yang membuat kami stres, yang membuat kami depresi, untuk tidak lari kepada hal-hal yang sifatnya sementara, kepada hal-hal seperti minuman beralkohol, obat-obatan narkoba yang bisa merusak kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang mengatakan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, setiap orang yang mau mencari Engkau, mengandalkan Engkau, Tuhan pasti akan turun tangan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, sehingga kami tidak perlu lagi terbelenggu, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin bukan saja alkohol, bukan saja narkoba, bahkan kebiasaan terikat oleh gadget atau apapun yang menjadi berhala di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus senantiasa menolong setiap kami untuk tetap boleh hidup mengandalkan Tuhan, untuk boleh tetap hidup melekat kepada Tuhan, untuk tetap boleh hidup ya Tuhan Yesus, selalu menjadikan Tuhan Raja, menjadikan Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Minggu ini 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Halo adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saat ini ayat hafalannya Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Diulangi ya, Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayatnya memang panjang loh, tapi jangan lupa diapalin ya. Oke, tetap semangat, sehat, Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.